Ya, pemirsa, saat ini banyak spekulasi beredar terkait siapa gerangan tokoh-tokoh yang bakal berkontestasi di Pilpres 2024. Meski ajang Pilpres baru akan berlangsung 3 tahun lagi, namun saat ini berbagai manuver dan juga penjajakan yang dilakukan oleh para tokoh dan juga parpol sudah mulai terlihat dinamikanya. Dari mulai semakin mesra hubungan Gerindra PDIP hingga pertemuan silaturahmi antar tokoh yang digadang sebagai kandidat potensial untuk maju sebagai Capres di 2025. Dan pemirsa, untuk membaca fenomena ini dari sudut pandang ilmu politik, kami sudah bersama dengan peneliti senior politik CSIS, Bapak J. Kristiadi. Terima kasih Pak Kris telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ini kalau kita lihat ya, belakangan ini tentunya banyak sekali disorot sejumlah tokoh yang tengah melakukan penjajakan. Tadi kita lihat ada sambil makan tahu sumedang, sambil mengobrol tentang sepak bola dan hal-hal lainnya. Ada nama-nama besar yang kemudian disorot untuk Pilpres 2024, ada Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, AHY, Erlangga Hartarto, dan lainnya. Anda melihat momentum seperti ini atau fenomena ini sebagai apa sih Pak Kris? Mbak, jadi itu menurut saya fenomena yang biasa saja. Bahwa orang mau menjadi presiden, bahkan sebelum lahir, orang tuanya sudah menyiapkan anaknya jadi presiden. Keluarga Kennedy itu begitu, ya, sampai sekolahnya dan sebagainya lah. Nah, jadi kalau menurut saya ini yang lumrah saja. Tapi yang mungkin yang tidak lumrah adalah rumor-rumor yang juga sudah menyebutkan sebelum ini sudah banyak para orang-orang yang ngomongkan mengenai mulai ada beberapa kalangan yang menghimpun dana untuk menyiapkan menjadi presiden atau menjadi bandar presiden. Itu pun terjadi. Ya, jadi ini menurut saya harus kita anggap bahwa Pilpres Pemilu 2024 rakyat jangan meremehkan, ya, karena tidak ada hubungan-hubungan antara mereka yang seakan-akan baik disebutkan mesra, hubungan mesra, itu tidak ada. Karena di politik itu semua ini siasat semua. Jadi kalau ditanya apa ada persiapan penjajakan, oh tidak ada. Tapi jangan percaya, kita pengalaman beberapa tahun terakhir, semula maki-maki, tiba-tiba muji-muji, malah menjadi pembela mati-matian, ya kan? Jadi pokoknya pelajaran penting adalah bahwa pertama politik itu medan siasat. Siasat itu artinya apa? Siasat itu mengatakan yang tidak benar. Demi apa? Kalau politisi yang baik, demi siasat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Bukan siasat untuk menipu rakyat. Nyata. Tapi memang spektrum siasat itu luas sekali. Oke. Nah, kemudian yang harus dipercaya oleh para politisi adalah kebijakannya, bukan omongannya, ya. Nah, ini mesti masyarakat harus lebih tahu. Pengalaman begitu banyak, ya kan, mesti harus diingatkan kembali, ya. Nah, ini dia Pak Kris, kalau kita lihat ini kan masih 3 tahun lagi. Kalau ini satu hal penjajakan yang mungkin dikatakan satu hal yang lumrah bisa dibilang seperti itu. Tapi kita sudah bisa dilihat lah, orang banyak yang mengatakan ini sebuah gerilya politik di menuju 2024. Apakah ini bagian dari demokrasi yang memang yang wajar, yang sehat, atau Anda melihat ini terlalu prematur, terlalu dini begini, sebenarnya? Ini mungkin sebutannya demam politik. Demam politik. Ya, demam Pilpres. Nah, tapi sebetulnya kita kan di situasi ini kan tidak normal. Dalam arti apa? Kita kena pandemi dan juga di negara di dunia. Jadi menurut saya jangan terlalu ekspos adu siasat terlalu awal lah. Fokus dulu kepada penanganan pandemi. Tunjukkan prestasi mereka yang mau maju ini. Ya, apa yang dikerjakan. Ya kan? Ini penting sekali. Karena apa? Karena Pilpres penting. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya bahwa rakyat tahu bahwa kamu itu bekerja benar. Ya, ini menurut saya yang sangat penting di situ. Sebab kalau cuma hura-hura begini-begini lalu kemudian memakai medsos membangun citra, wah itu kita tidak akan semakin kemana-mana itu. Karena apa? Karena menurut saya yang paling berat presiden yang akan datang itu 3. Pertama, pemulihan ekonomi pasca pandemi. Seperti apa itu? Uang kita pandemi juga belum tahu kapan.
Kedua, mempercepat proses memadamkan pandemi itu sendiri. Tapi yang ketiga, bagaimana organisasi kekuasaan negara ini yang namanya demokrasi itu juga dibuat pakemnya. Sekarang kan nggak ada pakem sekarang ini. Dan ini omongan ini sudah mulai sejak tahun 2012 itu sudah pada diomongkan semua. Pakem-pakem undang-undang politik apa itu kan tidak ada pakemnya. Apalagi comprehensiveness-nya itu tidak ada. Ini beban yang sangat berat untuk presiden yang akan datang. Jadi jangan kemudian asal berani maju punya bandar dan sebagainya. Tidak boleh. Rakyat harus tahu. Ya, makanya saya sangat setuju omongannya Mas Hasto Sekjen PDIP dan Mas Edi dari Sekjen PAN yang mengatakan kita akan mengembangkan semangat kebangsaan. Kebangsaan itu Bung Hatta itu bilang kebangsaan itu apa? Membangun rasa-rasa antara semua rakyat Indonesia saling merasakan, ya, antara rakyat di Papua, pokoknya Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote harus saling merasakan. Nah sekarang ini kalau paham semangat kebangsaan untuk para pemimpin negara, pemimpin seperti presiden, mereka harus tahu, harus bisa merasakan perasaan rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Itu yang namanya semangat kebangsaan dalam perspektif kekuasaan negara. Itu penting sekali. Kita sudah sebetulnya rakyat itu harus lebih pintar. Jangan mau ditipu-tipu oleh orang-orang yang mau menjadi calon apa saja, ya, yang kemudian omong saja, ya kan? Kita itu akan menata negara, gitu. Tidak cuma menata kata-kata, ya kan? Jadi itu harus betul-betul masyarakat harus mulai tahu. Sudah pengalaman begitu banyak, ribuan kali pilkada, ya, pilkada pilpres langsung juga sudah hampir 5 kali. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Baik, berarti artinya nama-nama yang muncul saat ini masyarakat harus melihat pasti jelas ya terkait dengan semangat kebangsaannya karena bisa jadi mungkin calon-calon non partisipan atau partisipan politik ataupun juga kita lihat beberapa nama-nama dari partai politik akan muncul juga di 2024. Tapi Anda sendiri melihatnya peta kontestasi di 2024 seperti apa sih Pak Kris? Begini, mereka itu kan juga sekarang bukan penjajakan, tapi sebenarnya saling intip di antara calon presiden itu saling mengintip kekuatan juga, ya, dengan cara-cara mereka sendiri. Nah, tentu penjajakan ada juga. Tapi kalau nanti ya, menurut saya melihat situasi yang sangat oligarkis di Republik ini peta ini nanti bisa menjadi peta pertarungan antara calon pilpres dari parpol dan calon pilpres pilihan rakyat. Nah, ini bisa terjadi itu. Ya, kalau antara parpol aja tidak menarik itu. Tapi menurut saya yang bisa kejadian seperti itu. Misalnya kasus yang tidak persis apa yang saya contohkan. Tapi misalnya kemenangan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu lama juga tuh menunggu partai mana yang kemudian bisa mempunyai otoritas memutuskan sehingga jadi lama itu. Baru saat-saat terakhir, nah pilihlah Jokowi. Ya, tapi sebelumnya kan masih alot sekali itu. Padahal orang berdesak-desak. Kalau elektabilitas Pak Jokowi tinggi, kalau ada partai yang sejak awal mencalonkan Pak Jokowi menjadi presiden, itu akan memberikan efek kepada pemilihan legislatifnya. Tapi itu tidak, ya kan? Jadi ini sebetulnya kalau sekarang ini baru pemanasan, saling lirik, saling intip, ya, saling siasat, sebetulnya begitu aja sekarang ini. Tidak. Saat terakhir siapa membayangkan bahwa wakilnya Pak Jokowi itu Pak Ma'ruf Amin, ya kan? Siapa? Itu tiba-tiba juga. Ya, jadi rakyat kecuali harus berdoa, berusaha betul nih, berdoa untuk mendapatkan rekam jejak orang-orang yang tidak sempurna. Tapi paling tidak yang kurang buruk daripada yang lain. Oke, baik. Ya, kita lihat memang pergerakan-pergerakan atau gerilya politik yang Anda katakan demam politik ya saat ini, demam pilpres sudah mulai terasa dengan beberapa partai-partai yang juga sudah mulai menggandeng koalisi seperti itu, dan penjajakan ini kita harapkan masyarakat semakin cerdas untuk melihat mana yang memiliki semangat kebangsaan. Terima kasih tentunya Pak Kris telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian. Satu lagi, masyarakat jangan percaya
dipercaya hanya omongan. Oh, Yang dipercaya adalah rekam jejak kebijakannya. Itu yang penting. Rekam jejak kebijakan. Baik, terima kasih Pak Kris telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Sama-sama Mbak Elisa, sampai ketemu lagi. Demikian bersama kami J. Kristiadi, peneliti senior politik CSIS.